Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Asep Saipullah dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Pada video topik 2, data satelit pengiraan jauh dan peranannya untuk pendeteksian target geologi, segmen 2, karakteristik citra optis untuk mendeteksi target-target geologi. Pada video sebelumnya, kita membahas mengenai sistem tanpa kontak dengan memanfaatkan spektrum elektromagnetik, di mana setiap material atau batuan yang berada di permukaan bumi memiliki karakteristik pantulan atau emisi gelombang elektromagnetik. Sensor satelit memiliki kemampuan dalam merekam pantulan gelombang elektromagnetik yang berbeda-beda. Perbedaan respon pada panjang gelombang yang terekam oleh sensor dapat memberikan informasi fisis permukaan geologi yang berbeda juga. Susunan gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dapat diurutkan dari panjang gelombang terpendek berupa sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, sampai terpanjang berupa gelombang radio. Dari sekian banyak gelombang tersebut, bisa dipisahkan penggunaannya berdasarkan jenis sensor, yaitu sensor optis dan sensor radar. Sensor optis bekerja pada kisaran sinar tampak sampai inframerah. Sedangkan sensor radar bekerja pada kisaran gelombang mikro. Optis memiliki makna lensa sehingga sensor optis seperti halnya kamera memiliki kemampuan mengukur radiasi elektromagnetik pada kisaran panjang gelombang sinar tampak sampai inframerah. Sensor optis dapat dibagi menjadi 3 cakupan panjang gelombang, yaitu pertama, sinar tampak, kisaran panjang gelombang 0,3 sampai 0,7 mikron. Sensor yang beroperasi pada panjang gelombang ini sensitif terhadap lapisan atmosfer dan efektif untuk mendeteksi tutupan lahan. Kedua, sinar inframerah pendek, kisaran panjang gelombang 0,7 sampai 3 mikron. Sensor yang dioperasikan pada panjang gelombang ini sangat efektif untuk keperluan pemetaan permukaan, misalnya pemetaan geologi, maupun untuk mendeteksi penyebaran mineral tertentu. Ketiga, inframerah panjang atau termal, kisaran panjang gelombang 3-5 mikron dan 8-14 mikron. Sensor termal sangat bermanfaat untuk mengetahui radiasi panas permukaan apabila dilakukan koreksi emisivitas permukaan terlebih dahulu. Dalam penginderaan jauh optis, pengidentifikasian atau pendeteksian objek geologi dilakukan dengan menggunakan proporsi energi yang dipantulkan oleh objek tersebut. Proporsi energi yang terpantulkan oleh setiap objek geologi tergantung pada panjang gelombang, fisis objek, dan kondisi energi pemantulan pada saat itu. Misalnya, untuk mineral lempung memiliki respons spektrum pantulan atau reflektasi yang berbeda dari mineral gipsum maupun vegetasi. Kisaran panjang gelombang yang bertepatan dengan terjadinya refleksi dan absorpsi menjadi dasar dalam membedakan target geologi. Misalnya, mineral lempung memiliki refleksi puncak pada panjang gelombang 1,8 mikron dan absorpsi di 1,9 mikron. Mineral gipsum memiliki refleksi puncak pada panjang gelombang 1,1 mikron dan seterusnya, dan absorpsi di 1 mikron dan seterusnya. Tutupan vegetasi memiliki refleksi puncak pada panjang gelombang 1 mikron dan seterusnya, dengan absorpsi di panjang gelombang 0,6 mikron dan seterusnya. Fenomena adanya refleksi puncak dan absorpsi ini dapat teridentifikasi berdasarkan ciri-ciri spektrum, saluran, atau band di dalam suatu citra. Misalnya, Lenset 8 yang memiliki rentang dari sinar tampak sampai inframerah pendek untuk band 1 sampai band 7. Perbedaan respon refleksi dan absorpsi untuk setiap band digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan objek geologi dalam citra, sehingga aplikasi dari multispektral band bisa digunakan untuk membuat peta penyebaran mineral lempung, mineral gipsum, tutupan vegetasi, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan porsi energi pada rentang panjang gelombang sinar tampak sampai inframerah pendek digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan fisis objek geologi berdasarkan nilai reflektansinya.
Demikian penginderaan jauh geologi topik 2 segmen 1. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih.